Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu kalam beserta sejarah muncul dan perkembangannya. Yang pertama itu pengertian dan ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang menempatkan Tuhan sebagai fokus utamanya. Secara harfiah, kalam yaitu perkataan atau ucapan. Sedangkan istilah menurut Ahmad Hanafi adalah ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat wajib dan mustahil bagi Allah, tentang rasul-rasul Allah untuk menentukan kerasulannya. Ilmu kalam juga sering disebut ilmu tauhid atau ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, ilmu akidah, termasuk juga tentang nubuwah, kitabullah, ruhaniyah. Dasar ilmu kalam adalah dalil akli atau pikiran dan dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada ruang lingkup. Terdapat beberapa ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama ada ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Yang kedua ada nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah dan mukjizat. Yang ketiga ada ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Karena ilmu kalam membahas tentang ketuhanan yang logika, maksudnya dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Ilmu usuluddin. Sebab penanaman ilmu usuluddin ini terfokus pada akidah atau keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilmu yang membahas pokok-pokok agama. 2. Ilmu tauhid. Sebab penanaman ilmu tauhid ini membahas tentang masalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu teologi Islam, karena teologi ini membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya dan perhatian Tuhan dengan alam semesta, karena teologi ini sangat luas sifatnya. Teologi ini bila dipautkan dengan Islam atau teologi Islam, pengertiannya sama dengan ilmu kalam, disebut pula ilmu jaddah atau debat, ilmu al-qaid. Ada juga ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam, itu terletak pada 3 persoalan, yaitu yang pertama ada qismul ilahiyat, ialah esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya dan masalah-masalah yang diperdebatkan antara lain yaitu sifat-sifat Tuhan, apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak, sebagaimana masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ada juga kudrat dan iradat Tuhan, yang dimana akibat permasalahan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Dan persoalan kemauan bebas manusia, masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan iradat Tuhan. Yang terakhir itu masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak, dan apakah Al-Quran itu azali atau baharu. Yang kedua itu qismul nububiyah, ialah hubungan yang memperhatikan antara kholik dengan makhluk. Di dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Yang kedua itu wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Yang ketiga itu ada para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Yang ketiga itu persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan qismul al-sam'iyat. Hal ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada kebangkitan manusia kembali di akhirat. Yang kedua hari perhitungan. Yang ketiga persoalan sirat atau jembatan. Dan yang terakhir yaitu persoalan yang hubungannya dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Yang B, sejarah muncul dan perkembangannya. Sejarah munculnya pemikiran kalam dimulai pada abad kedua Hijriyah 8 Masehi, seiring dengan pertanyaan-pertanyaan dasar esensi Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan Tuhan dengan ciptaannya.
Masa ini menandai awal dari perkembangan teori-teori dasar kalam yang agama dan mitos-mitos luar yang masuk ke dalam dunia Islam seperti pengaruh filsafat Yunani dan agama-agama non-Islam. Pada masa itu, berbagai aliran muncul sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan teologi yang semakin rumit. Salah satu aliran terbesar yang muncul adalah aliran Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas dan logika dalam memahami wahyu. Mu'tazilah ini berpendapat bahwa akal manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun, aliran Mu'tazilah tidak tanpa tantangan. Para ulama al-sunnah al-jamaah yang berpegang pada otoritas wahyu dan hadis mulai menyarankan pendekatan yang lebih dalam memahami agama. Al-Sunnah menolak penggunaan akal secara berlebihan dan lebih memilih untuk menerima wahyu dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan. Kedua aliran ini, Mu'tazilah dan Al-Sunnah, berpengaruh besar dalam perkembangan lebih lanjut dari ilmu kalam. Selain itu, munculnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi memberikan arah baru dalam pemikiran kalam. Kedua tokoh ini mengembangkan teori-teori yang mencoba menyeimbangkan antara rasionalitas dan otoritas wahyu. Ilmu kalam meskipun harus berkembang, tetapi mempertahankan akar-akarnya dalam menjelaskan konsep dasar agama Islam seperti Tuhan, wahyu, takdir, dan kehidupan setelah mati. Dalam perkembangan terakhir, ilmu kalam menghadapi tantangan baru berupa pluralisme agama dan dialog antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu kalam tidak hanya relevan membahas isu-isu internal Islam, tetapi juga untuk memahami hubungan Islam dengan agama-agama lainnya.